Kamu lihat Nona belum? Enggak, dari tadi belum lihat. Susah banget bentar lagi nikah. Pengantinnya aja hilang. Apa? Jangan teriak berisik. Kamu kok di sini? Bukan kamu tadi malam yang narik aku ke sini. Cepat keluar. Cepetan pergi. Aku akan bertanggung jawab. Siapa suruh kamu tanggung jawab? Dasar kamu gak tahu malu. Kamu mau kemana? Pergi, jangan lewat pintu. Lompat aja dari jendela. Sapam lantai 3 sapam. Aku gak peduli, cepat lompat. Gila kamu. Kamu belum lompat. Aku udah lompat, aku naik lagi. Dasar kamu penipu, cepat pergi. Terbukti walaupun aku lompat. Kamu juga gak bakal puas. Gak ciuman dulu, gak ciuman aku pergi. Xiaodong, kamu tadi malam kemana? Pergi selesaikan masalah pemilik. Selesaikan masalah. Omong kosong bolos, sekali potong 200. Aduh, bonus bulan ini langsung hilang. Kalau ada lagi kamu gak usah datang. Kamu gak bisa gitu. Aku apa? Nona Su. Suruh Xiaodong antar ember air, ini hal kecil. Sekarang langsung antar 20 ember air. Baik-baik, tunggu sebentar Xiaodong. Sekarang Nona Su suruh kamu antar 20 ember air. 20 ember air, dia gila ya? Ngomong apa, cepat pergi. $20 ember. Baik, antar ke lantai 3. Apa? $20 ember semuanya di sini. Tuang aja. Aduh, Sufei, kamu gila ya? Buang-buang. Takut apa latihan, aku punya uang. Kamu merasa diri kamu gak bisa apa-apa ya? Aku rasa kamu kekena-kenakan uangnya, gak usah kasih, aku masukin ke biaya properti aja. Kamu balik lagi, ada apa Nona besar? Cepat tuangkan. Non sudah selesai. Berhenti. Apa? Tuangkan lagi 20 ember. Bukannya sudah penuh jadi bisa. Ah. Lewat sana. Kamu sakit tidak? Bajingan. Kamu gila ya apa? Kalau kamu terus begini, jangan salahkan aku tidak sopan. Bagaimana kamu mau memukulku? Lepaskan aku, turunkan aku. Kamu sudah pergi. Dipotong dari biaya properti. Xiaodong, kamu masih santai-santai di sini. Kamu dipecat. Kenapa? Kamu dikeluhkan oleh klien, Nyonya Su mengeluh tentangmu. Bilangnya tidak puas dengan layananmu. Wanita gila. Kamu masih berani menghina pemilik. Sekarang kamu bersihkan barang-barangmu, pergi. Aku cari dia hitung-hitungan. Kamu mau cari siapa hitung-hitungan? Nyonya Su, kenapa kamu datang? Halo. Nyonya Su, kamu sengaja melawanku ya? Ya, aku memang melawanmu, kunci mobil. Bantu aku menyetir. Kita kesini untuk apa? Nikah. Oh, menghadiri pernikahan temannya. Milikku. Kamu bilang apa, lepaskan aku? Joke ini tidak lucu. Ini bukan joke. Tapi kita sudah. Kita berdua bagaimana sudah tidur bersama, ini zaman apa? Aku tidak keberatan, kamu masih keberatan.
Wah, pengantin akhirnya datang. Nona Sia, sepertinya aku tidak mengirimkan undangan kepadamu. Ada apa begitu buru-buru aku pergi? Takut, Aku punya apa yang harus takut? takut. Melakukan hal yang tidak baik terhadap kakak Wei. Sia Rusway, jangan tantang batas bawahku ya. Tenang aja, gue nggak bakal bikin ribut. Gue juga udah siapin hadiah buat lo. Tinggal lo berani terima atau nggak gimana. Lupa ya gue bantu lo inget-inget. Malam sebelum nikah lo main sama satpam komplek. Selama 6 jam penuh. Sufei, lo kekurangan cowok banget ya. Sampai-sampai nyari satpam komplek. Ah, lo itu si kepala Sufei. Kalau lo nggak ngerti sopan santun, gue bisa ngajarin lo. Lo satpam kampungan. Ruswe, udah jangan bikin ribut. Kakak Wei dia. Kok nggak ngerti apa yang gue bilang? Kejadian semalam gue tahu. Waktu itu gue juga ada di sana. Bukan kayak yang lo pikir. Kakak Wei, lo bilang apa? Lo denger bener, ini urusan jangan dibahas lagi. Lo ikut gue dulu. Hari ini pernikahan gue jangan bikin berantakan. Ini 1 juta, ambil uangnya, dan pergi dari Tianzhou. Maksudnya apa? Selama lo masih di Tianzhou, urusan ini bakal terus ditelusuri. Kalau gue nggak pergi, Masih nggak puas mau lebih banyak lagi. uang gue nggak mau soal pergi dari Tianzhou. Gue pergi kemana itu urusan gue. Lo pergi kemana? Tenang aja, gue nggak bakal ganggu lo sama kakak Wei. Lo itu Zhao Dong. Lo siapa? Bapak lo. Siapa yang suruh lo dateng? Kakek lo. Ada nyali. Pikir-pikir siapa yang lo sakiti belakangan ini? Ketua Satpam nggak sanggup bayar lo. Wei Doming. Buka bajunya. Doming, lo mabuk ya? Gue suruh lo buka bajunya. Satpam kecil itu bisa lihat masa calon suami gue. Nggak boleh lihat, nggak boleh pegang. Wei Doming, lo nggak punya malu. Sialan. Jangan sentuh gue. Ngapain sok suci? Ah. Apa kondisi keluarga Su? Kamu lepaskan Kamu aku. lebih tahu daripada aku, uang sudah kusiapkan. Apa kamu ingin melepasnya sendiri, atau aku yang bantu melepasnya? Lepaskan aku. Pikirkan baik-baik. Ah. Hewan buas. Ikut aku pergi, bukankah tadi kamu berjalan dengan gagahnya? Mengapa kembali lagi? Tuan Sao, tempatku ini bukan tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Dan pergi begitu saja Belum sesukamu. ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Sufei, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberitahu begitu keluar dari pintu ini. Keberlangsungan keluarga Su tidak akan ada hubungannya denganku lagi. Sudah selesai. Aku hampir mati ketakutan, aku benar-benar gila. Mengapa aku harus keluar bersamamu? Aku bilang kamu harus berterima kasih padaku. Aku harus berterima kasih padamu untuk apakah aku sudah jatuh begini? Aku masih harus berterima kasih Kalau padamu. bukan karena aku, bagaimana mungkin kamu bisa melihat otak asli Wei Doming? Apa masalahnya dengan Wei Dongming? Seberapa buruk pun Wei Dongming, dia 1000 kali lebih kaya darimu. Ah, tak ada habisnya. Aku sudah bilang mereka akan datang membunuh kita. Mereka ingin membunuhmu. Jika kamu ingin pergi, ya sudah, pergilah. Pergi saja ke Zaodong, selain memarahiku apalagi yang bisa kamu lakukan? Zaodong. Orangnya kabur, tapi terkena 1 tembakan, apakah mau mengejar? Tidak usah, kamu keluar dulu, dan hindari masalah. Apa yang si harus dikatakan tidak, perlu aku ingatkan. Baik. Apa kamu tahu kamu sudah merusak rencanaku? Dia sudah bertunangan denganku sejak umur 8 tahun. Aku menunggu hari ini selama 12 tahun penuh. Aku segera mengambil alih keluarga Su. Semua gara-gara kamu. Ah, Hari ini bukan hanya keluarga Su, tapi juga keluarga Wei telah kehilangan muka. Bagaimana cara menghukummu? Ah? Kak, apakah sedang membungkus ketupat? Mengapa banyak omong kosong? Aku tahu kamu meremehkanku, tapi kamu harus tahu. Kamu adalah wanitaku, aku tidak mengizinkan siapapun membuli MU. Berangan-angan tinggi. Mau kemana? Balik ke asrama. Begitu dilihat oleh sekelompok satpam. Kalau kita berdua ditangkap polisi gimana? Lalu gimana dong? Tidur di sofa aja. Jangan bikin sofa kotor. Hei Ibu Tiri.
Kemarin malam pergi kemana? Tidur. Main-main semalaman sama satpam itu. Bisa nggak kamu jangan bicara sama aku dengan nada kayak gitu? Aku nggak mau ikut acara pertunangan itu. Aku juga nggak suka wedding itu, semua kamu yang atur. Nggak ada hubungannya sama aku. Su Fei, kamu ini putri keluarga Su. Kamu nggak malu, aku masih malu. Omongan sebelumnya masih berlaku nggak? Omongan apa? Ganti baju. Ngapain? Nikah. Kenapa menyesal ya? Nggak kok, tapi aku mau buat perjanjian sama kamu. Pertama, aku nggak akan sebut hubungan kita, kamu juga jangan. Kedua, cuma aku yang boleh sentuh kamu, kamu nggak boleh sentuh aku. Terus yang ketiga? Yang ketiga, aku belum mikir, kamu nggak marah ya? Ngapain marah, ini janji aku ke kamu. Kalau suatu hari kamu menyesal, kamu pergi aja. Yang ketiga, aku belum mikir, tapi ini sebenarnya untuk ngadepin keluarga nanti, aku akan kasih kamu kebebasan. Hei, oke. Pinjam kunci mobil. Kenapa? Aku mau ke rumah sakit, aku ikut ya. Oke. Mama, aku kenapa? Mama, kamu nggak apa-apa kalau aku nggak bilang gitu. Aku takut kamu nggak datang. Xiaodong, kamu pakai baju bagus gitu. Masih ngemis sama kakak ipar, udah deh kamu udah datang. Kita bahas soal biaya operasi. Biaya operasi kenapa? Kakak ipar tahu kamu baru pulang dari dinas militer, gak punya banyak uang. Tapi aku dengar di rumah sakit ada program rehabilitasi. Kalau bisa masuk biaya operasi bisa diganti penuh. Keluarga kita nggak memenuhi syarat. Itu cuma omong kosong aku dengar dari kakakmu. Dokter utama mama kita itu mantan pacar kamu. Kalau dia setuju itu cuma masalah satu kata aja. Kenapa kamu tidak menunggu aku? Dong-dong lagi parkir di tempat parkir. Kenapa kamu tidak menunggu dia sebentar? Oh, kakak ipar. Halo, saya pacarnya Xiaodong. Sudah lama ingin bertemu, akhirnya bertemu juga hari ini. Halo, halo. Kamu kenal Xiaodong bagaimana? Aduh, dokter cantik ini. Kamu kenal dekat dengan pacarku? Oh ya kakak ipar, saya punya kartu ini milik Xiaodong. Ambil dulu buat dipakai, operasi butuh uang. Ini. Oh, kakak ipar, ambil saja, menyelamatkan orang lebih penting. Tenang adik operasi akan saya tangani sendiri. Tapi waktunya mungkin bulan depan. Terima kasih, tidak perlu. Apa tidak perlu? Masalah operasi saya akan selesaikan sendiri. Kamu bisa pikir apa cara lain, jadwal dokter Cewi memang penuh. Kalau tidak pakai koneksi bulan depan saja sudah cepat. Apa di seluruh Tianzhou hanya dia yang bisa? Saya tidak tahu apakah ada orang di seluruh Tianzhou yang bisa. Tapi yang lebih ahli dari saya memang tidak banyak. Benarkah Paman Huang? Saya Su Fei, bisa turun sebentar. Paman Huang aktingnya lebih meyakinkan dong. Di rumah sakit saya yang bermarga Huang, hanya Direktur Huang. Xiaodong keluar sebentar dengan saya. Kamu mau bagaimana sebenarnya? Saya tidak mau bagaimana. Saya akan bicara dengan Dokter Cewi, tidak perlu khawatir. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Bisakah kamu tidak keras kepala, bukankah kondisi ibu lebih penting? Operasi dijadwalkan Jumat, Dokter Cewi, maaf merepotkan. Xiaodong, saya kira kamu hebat sekali. Pada akhirnya tetap harus minta tolong saya, buka mulut sendiri saja sudah. Sekarang minta wanita bicara untukmu, apa itu laki-laki? Apa katamu? Mau berantem ya preman? Kalian berdua memang serasi sekali, pria tampan wanita cantik. Apa katamu? Bagus mengancam saya ya. Masalah operasi ini. Sepertinya saya perlu pertimbangkan lagi. Xiaodong ini memang banyak kekurangannya, tapi jauh lebih baik daripada kamu si brengsek ini. Setidaknya dia tidak akan di tempat umum mengintip cewek cantik. Kamu ngejelek-jelekin aku, ini rumah sakit. Ribet APA. Paman Huang, Suyaitu. kamu panggil aku ada apa? Temanku ibunya mau operasi. Tolong bantu aku. Ya tahu aku lagi sibuk nih mungkin. Emangnya siapa yang mau bantu kamu? Kamu Xiao Zhao ya? Dirut Huang, halo-halo. Aku udah ke rumah sakit, lihat. Tempat tidur nomor 82 itu ibuku. Kok enggak dari dulu bilang ke aku, Cui Jian? Segera kasih aku laporan medisnya, langsung atur konsultasi. Kita atur semuanya, pasien ini aku yang tanggung. Dirut. Kamu sama Dirut Huang. Pernah ketemu sekali. Kok dulu nggak pernah dengar kamu cerita? Ada hubungannya sama kamu. Bisa nggak kamu bantu aku sama Dirut Huang? Bukannya kamu bilang kita udah nggak ada urusan. Gimana kamu kenal Paman Huang? Hubungan kerja. Kerja jadi satpam ya? Ya begitulah, dulu Profesor Huang lagi riset di luar negeri. Aku yang jagain dia. Perdamaian. Lumayanlah. Kamu siapa? Lu siapa sih? Mau cari siapa?
Aku cari siapa urusan lu minggir sana. Su Fei kamu di mana siapa sih orang ini? Su Hao kamu mau apa? Bukan dia yang duluan mukul aku. Sudahlah Zhao Dong jangan sama anak kecil. Anak kecil jangan cuma bisa ngomong. Dia satpam preman itu ya. Bicara yang sopan, ada apa cari aku? Datang aja. Bantu calon suami sepupuku. Jangan ngomong sembarangan. Ya dong dia kan bilang. Salah semua itu salah dia. Nanti dia sendiri yang minta maaf ke kamu. Jangan ikut campur urusanku. Bukan sepupu bukan aku yang bilang. Kamu mau kasih obat tetes mata ke suami sepupu. Gak perlu cari barang serem kayak gitu deh. Kalau di rumahmu gak ada yang ngurus aku yang urusin. Wah lu pikir lu siapa? Pergi sana. Kalau keluargamu gak ada yang ngurus aku yang urusin. Aduh sialan satpam jahanam berani mukul aku? Hari ini aku bikin kamu mati. Aku ganti nama jadi nama kamu. Letakkan. Bukan sepupu kamu gak bantu, aku malah bantu orang luar. Lepaskan aku. Zhao Dong kamu gak apa-apa kan? Memang keluarga, selalu bantu keluarga. Bantu aku lakuin sesuatu. Utangmu sama aku dihapus. Kamu mau aku ngapain? Bikin dia mati. Satpam brengsek. Cowok ganteng sendirian ya? Gamut jangan ganggu aku. Cowok ganteng lagi gamut lebih butuh teman nih. Pergi sana sebelum aku marah. Cowok ganteng jangan marah-marah dong. Ayo kesini minum 2 gelas. Cowok ganteng hari ini aku juga gamut. Bak temenin kamu minum ya. Cowok ganteng gimana rasanya? Cowok ganteng tunggu aku dong. Sialan lu buta ya bangsat. Baju baruku ganti rugi. Ya udah ganti dengan cewek ini aja. Gak boleh. Udah deh lu cuma sampah. Lagi ngapain? Ayo pergi. Pergi lu siapa lagi? Aku pacarnya. Pulang hati-hati ya bos kamu ini. Lu tahu dia udah selamin berapa orang? Ayo pergi. Xiao Fei di rumah kejadian 2 hari lalu. Dongming udah cerita semuanya cuma salah paham. Salah paham. Betul Dongming hari ini. Sengaja datang buat minta maaf. Jangan dipikirin lagi. Betul Xiao Fei aku hari ini sengaja. Jack Ang Piwait minta maaf. 2 hari lalu aku kebanyakan minum. Hari ini mau pukul atau marah terserah kamu. Dongming masuk sini. Lihat Xiao Fei aja gak ngomong berarti udah maafin kamu. Xiao Fei hatiku terbuka lebar untukmu langit dan bumi pun bisa jadi saksi. Aku berjanji padamu aku tidak akan pernah lagi mendengarkan gosip orang lain. Aku akan sepenuh hati menebus kesalahan yang kulakukan selama 2 hari ini. Sudahlah pesta pertunangan sudah diadakan. Xiao Fei suami istri bertengkar. Bertengkar di kepala ranjang berdamai di ujung ranjang. Yang sudah berlalu biarlah berlalu besok adalah hari baru. Segera urus surat-suratnya kita harus cepat menikah. Aku sudah tidak sabar ingin segera punya cucu. Ini rumahku silakan kalian keluar. Jangan marah lagi ikut aku pulang. Betul itu ayo cepat pulang apa kamu masih memikirkan? Satpam itu. Pergi kau. Kau pikir dia orang baik-baik. Lihat sendiri Su Fei, dia cuma menganggapmu sebagai anjing peliharaan. Kartu bankmu dibekukan uangmu habis. Dia langsung cari wanita lain di luar. Trik rendahan seperti ini sudah kau gunakan sekali. Bisa tidak sih pakai cara yang lebih segar? Inilah pria yang kau pilih. Apa ada satu hal pun dari diriku yang kalah darinya? Anak haram berani-beraninya kau muncul. Kenapa aku tidak berani muncul? Sebaliknya kenapa kalian di sini? Zhao Dong sekarang ini adalah urusan antara aku dan Su Fei. Tolong jangan ikut campur. Satpam sialan kau tak ada habisnya ya? Ngapain mengganggu Xiao Fei kita? Apa kau cuma mau uang? Ini untukmu apa kau belum pernah melihat banyak uang begini? Meskipun aku Zhao Dong miskin. Tapi bukan berarti aku butuh uang dari sembarang orang. Menghindari masalah adalah sikapku. Menghormati pilihan Su Fei. Aku sudah memberimu muka. Kalian tahu diri saja. Benar-benar kelewatan anak haram Dongming. Mereka memukulku. Su Fei beri aku penjelasan. Kalian datang ke rumahku, merampas milikku dan menghina orangku. Orangmu. Ya dia adalah orangku. Apa maksudmu dengan orangmu? Ya dia adalah orangku. Kamu. Su Fei kau secara terang-terangan membela orang luar. Sebaiknya kau tahu apa yang sedang kau lakukan. Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan lupa ayahmu masih terbaring di rumah sakit.
Keluarga Su besok, kreditur dan pemasok menghalangi pintu. Nanti mungkin hanya keluarga Wei yang bisa menerimamu. Masalah keluarga Su yang akan menyelesaikannya. Dan kenapa keluarga kami bisa jadi seperti ini, keluarga Wei? Berapa banyak kekuatan yang kalian gunakan di belakang layar kalian sendiri tahu kan? Xiao Fei, ibuku tadi bukan bermaksud begitu, kamu salah paham. Ini bukan urusanmu, kamu istirahat dulu. Apa maksudnya bukan urusanku? Zhao Dong sekarang adalah suamiku. Apa yang kamu katakan tadi? Ya, kami sudah menikah. Bahkan jika mau menikah harus melalui persetujuannya. Kami sudah menikah. Kamu mempermalukan keluarga Su. Su Fei, apa yang kamu katakan tadi benar? Benar tidak? Kamu kan sudah melihatnya. Sial, barang bekas Dongming. Orang hina seperti ini keluarga Wei tidak perlu. Lupa tamparan tadi Zhao Dong. Kamu cari mati. Bibi Wei, kalian yang datang minta damai aku tidak pernah melakukan. Maafkan aku tentang Wei Dongming. Benar salahnya diri sendiri yang paling tahu. Bisa berteman tapi tidak bisa menikah. Aku sudah menikah. Kamu perempuan tidak tahu malu. Tidak mau jadi menantu keluarga Wei yang baik. Malah menghangatkan tempat tidur si brengsek itu. Ayo. Pukul-pukul dengan keras. Tunggu. Bos, ikut aku bayar kalian. Untuk makan nasi doang. Apa yang kamu lakukan, Xiong Chen? Kamu jelaskan. Jelaskan apaan? Merusak pernikahan tentara, aku jelaskan, apa pernikahan tentara apa? Hei Xiong bos. Kamu kenapa di sini, ceritanya panjang? Masih ada keadilan tidak? Kenapa belum pergi? Zhao Dong, kamu tunggu saja, ini belum selesai. Abang kakak ipar ya. Kamu siapa? Asli daerah Tenggara, tim intelijen. Sudahlah, duduk, tidak ada orang lain. Sudah terbiasa. Kamu kenapa sejak kejadian itu aku juga kembali keluarga punya sedikit koneksi. Membuatkan aku perusahaan keamanan. Nah, aku datang ke sini. Dulu maaf. Apa yang kamu bicarakan keputusan itu, kita buat bersama. Apa hubungannya denganmu? Kalian ngobrol dulu, aku mau ambil air. Terima kasih kakak ipar. Bos mana yang istri aslinya? Apa maksudnya? Tadi malam aku lihat. Enggak ada, tadi malam enggak ada apa-apa. Mengerti, aku mengerti. Lihat, aku juga menemukanmu. Gimana kalau kerja di tempatku? Aku pikir-pikir dulu, nggak usah mikir, langsung aja. Tapi foto di lantai kamu harus jelasin. Mau pergi ya pergi aja, tapi soal fotonya kasih penjelasan dong. Aduh kakak ipar, wasirku kambuh. Aku duluan ya. Wasirnya di belakang. Aduh sakit banget. Kalau aku bilang aku juga. Maka aku akan potong wasirmu. Enggak usah sampai segitunya. Jangan lihat aku gitu. Soal foto itu. Zhao Dong, terima kasih ya. Aduh, soal foto itu. Kalau bukan karena kamu, aku juga nggak bisa lolos dari pernikahan ini. Enggak apa-apa kok. Oh iya, soal adikku yang melukaimu kemarin. Aku minta maaf. Sudah berlalu kok. Dan soal kita kasih aku waktu sebulan. Aku akan selesaikan hubungan kita, kasih kamu kebebasan. Meng Jiao, akhirnya ketemu kamu. 5 kakak, maaf. Enggak usah minta maaf, aku sudah pesan kamar. Temani aku minum aja. 5 kakak, aku lagi flu batuk-batuk. Minumnya lain kali ya, aku duluan. Jangan pergi, mobilnya di sana. Kamu ngapain lepasin aku? Siapa sih kamu? Sama aku main pahlawan di sini. Saudara, aku ada urusan pribadi sama cewek ini. Satpam, kamu yakin mau ikut campur? Aku juga ada urusan pribadi sama cewek ini. Bisa nunggu aku selesaikan dulu. Saudara, kita satu jalanan begini nggak baik deh. Aku sudah bilang. Aku ada urusan pribadi sama dia. Kamu kok nggak ngerti sih? Di jalanan aku khusus mengurus urusan di jalan, sudah tidak apa-apa. Kenapa kamu? Apakah merasa musuh bertemu di jalan sempit? Bukan, kamu ikut aku dulu. Kamu mau apa? Kamu sudah menyinggung Wei Dongming, tahu tidak masih berani berkeliaran sendirian. Dari mana kamu tahu? Aku menyinggung Wei Dongming? Sebenarnya malam itu, dia yang menyuruhku mendekatimu. Aku pikir aku punya pesona sebesar itu. Mau pergi kemana? Di sini ada perlengkapan mandi dan pakaian ganti. Pakaian ini milik mantan pacarku. Perlengkapan mandinya semuanya baru. Cepat bawa dan pergi. Kalau Wei Dongming datang mencarimu, bagaimana?
Ya aku akan bilang aku tidak tahu, aku tidak mengakui. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku, katakan dengan jujur. Kenapa kamu begitu baik padaku? Tidak sempat menjelaskan, kamu pergi dulu. Bukan aku. Namaku Menjiao, sampai bertemu lagi jika ada kesempatan. Cepat pergi. Ah, tidak, aku belum selesai bicara. Wei Dongying tidak akan datang lagi. Apa maksudnya? Masalah sudah selesai. Apa maksudmu? Jadi kamu benar-benar menjadi pria Su Fei? Dengan kata lain, seharusnya Su Fei menjadi Wanitaku? Apakah kamu bisa mengendalikan orang seperti putri keluarga Su? bisa atau tidak mengendalikan. Kamu tiba-tiba menciumku tanpa alasan, kenapa? Anggap saja aku jatuh cinta pada pandangan pertama padamu. Apakah pesonaku sebesar itu? Jangan sombong, ayo katakan. Apa rencanamu selanjutnya? Apa yang bisa dilakukan? Dia istriku. Aku sudah menyinggung keluarga Wei, masa aku harus menyerahkan dia pada Pangeran Wei? Istri orang seperti putri keluarga Su. Apakah kamu bisa membiayainya? Lagi pula meskipun dia menerimamu, apakah kamu bisa masuk ke pintu besar keluarga mereka? Hanya bisa melangkah satu langkah demi satu dan lihat nanti. Lagi pula di Tianzhou ini, ada begitu banyak wanita cantik, kenapa kamu? Aku tidak melihat, jangan lakukan hal-hal aneh. Meskipun dia adalah leluhur hidup, aku tetap harus memeliharanya sendiri. Merawat kamu sanggup bayar enggak? Mau nyokong aku? Kamu mikir apa sih, gigi rumah gigi kaki? Aku rasa kamu kerja jadi satpam sebulan. Gak bakal dapat banyak uang, ini ambil dulu. Nanti aku cari cara lagi. Terima kasih ya niat baikmu, Demeng. Aku Zhao Dong gak pernah pakai uang cewek, udah istirahat dulu. Zhao Dong, kamu berhenti sana. Ketua ini mau cari aku. Apalagi nih aku kasih tahu. Kamu kena masalah besar, aku curiga banget sama kamu. Maling aset perusahaan. Mau cari masalah sama aku, cari alasan lain dong. Alasannya terlalu receh. Aku kasih tahu, aku udah ngincer Meng Jiao. Cewek itu udah lama, malah kamu yang dapat. Hari ini aku bakal habisin kamu. Kamu gak lihat diri sendiri ya? Ayo semua lihat, Zhao Dong maling aset perusahaan. Aku langsung ikat dia, bawa ke kantor polisi. Ayo. Quechua, Ini main apa sih? jangan dekat-dekat. Air naik sampai ke Gunung Emas. Kalau dekat-dekat kerjaan kamu bisa hilang. Aku bukan tipe orang yang bisa diancam. Kamu juga tahu Zhao Dong baik banget sama aku, jadi soal pernikahan. Udah lupakan aja hal lain. Aku akan berusaha bantu kamu asal kita kerja sama. Keluarga Su pasti nggak akan. Oke, kali ini kamu menang. Tapi ngapain kamu marahin aku? Kamu maksudnya apa? Ayahmu udah pindah dari rumah sakit. Pulang buat istirahat. Kalau kamu emang punya kemampuan, bawa cowok pilihanmu, tunjukin sama dia. Kenapa buru-buru panggil aku ke sini? Ganti baju 2 hari ini aku udah mikir. Terima kasih ya juga buat semua yang udah kamu lakukan. Udah bilang terima kasih sebelumnya, ini kenapa lagi? Dengerin aku dulu. Terima kasih nggak bisa ganti cinta, aku bisa kasih kamu semua yang kamu mau. Tapi nggak bisa kasih kamu perasaan. Nona Su, kamu salah paham. Ini cuma acting. Aku ngerti ini cuma sandiwara. Bagus deh kalau kamu bisa mikir begitu. Kasih aku waktu sebulan, aku akan urus hubungan di rumah. Sejak itu kita berdua tidak ada utang piutang lagi. Nona Su, kenapa kamu panggil aku hari ini? Ikut aku pulang ke rumah. Enggak mau. Zhao Dong, dulu kamu bilang mau bertanggung jawab padaku. Sekarang kamu menyerah. Nona Su. Kamu bilang mau main drama selama sebulan. Main drama aku temani di sini aja, pulang ke rumah enggak deh. Kamu memang menyerah. Enggak mau ya enggak mau. Zhao Dong satpam, kalau kamu berani keluar pintu ini jangan pernah kembali. Si Osu. Aduh, gak apa-apakan, kebanyakan minum. Aduh, gak apa-apakan. Zhao Dong. Kamu berani mukul aku. CEO MA gak apa-apakan, maaf ya. Aku kira ada preman yang ganggu Nona Su. Kamu orang kasar dan biadab, coba bilang lagi. Zhao Dong, kamu gak ada habisnya ya. Maaf CEO MA, mungkin ada kesalahpahaman. CEO Su, kenapa kamu kenal? Orang macam apa itu, kamu masih kurang dipukul ya? CEO Su, aku duluan ya. CEO MA soal kontrak itu. Kontraknya besok aja, kalau aku gak pergi sekarang. Aku bakal pulang terbaring. Kamu kemari. Zhao Dong, kamu pikir kamu siapa mau urus urusanku? Apakah aku harus diam saja melihat si bajingan itu mengganggumu? Kamu tahu berapa banyak usaha yang kulakukan beberapa hari ini untuk menjalin hubungan dengannya, satu kata darinya bisa menentukan bisnis keluarga kami yang bernilai jutaan. Tapi dia munafik dan punya niat buruk.
Walaupun dia mau tidur denganku, apa hubungannya denganmu? Kalau aku tidur dengannya bisa ada bisnis jutaan. Tapi kalau denganmu selain dapat tatapan sinis orang, apalagi yang bisa kudapat? Katanya kamu mau temani aku main drama sebulan. Jangan-jangan kamu beneran nganggap diri kamu menentu keluarga Su. Ini cuma sandiwara, kamu ngerti gak? Apa yang kamu bilang itu beneran? Benar, kalau ada yang bikin salah paham, aku minta maaf. Ingat apa yang kamu bilang. Kamu tengah malam ini manggil aku kilyar kuma buat lihat kamu bilang malam. aja ada apa. Gak ada apa-apa. Aku juga sakit tengah malam gini, enggak tidur nyenyak. Ikut kamu keluar gila-gilaan, kamu gak bilang aku pulang. Kalau gitu kamu pulang aja. Kamu? Nanya dong, aku sama Dewi Su kamu. Mana yang lebih cantik? Sama-sama cantik, masing-masing punya keindahannya sendiri. Kalau gitu kamu lebih suka siapa? Tentu aja lebih suka kamu, masa ia tengah malam nyuruh kamu keluar buat apa? Kamu emang jago ngomong, gak sia-sia aku tengah malam. Ikut kamu keluar minum angin. Tapi lihat kamu gini ngomong aja. Apa kamu sama Dewi Su kamu berantem? Tengah malam jangan bahas dia. Wah, kayaknya aku benar ya. Lihat kamu yang polos gini. Bisa minum gak? Ayo minum. Udah jangan minum lagi, gak kuat. Gak mabuk. Lagian kalau aku mabuk, bukan malah sesuai maumu. Sesuai maumu apa? Mabuk. Kamu bisa langsung gendong aku ke kasur. Udah jangan minum, kamu beneran mabuk. Gak mabuk, masih lama. Ngomong aja. Kamu suka yang setengah-setengah? Atau suka yang mabuk berat? Biar kamu yang ngatur. Aku gak mau. Jujur aja, aku hari ini pengen cari pelampiasan, gak perlu kamu tanggung jawab. Kalau lewat kesempatan ini gak ada lagi. Maaf aku. Gak perlu jelasin. Barusan aku cuma bercanda. Ayo pulang kalau gak pulang. Aku cekat, aku impulsif. Impulsif apa? Impulsifnya ngambil kamu dari Dewi Su. Merebut kamu balik. Wah, cewek cantik. Ayo temenin Om minum. Hormat dikit, dia temanku. Teman apa teman? Teman ngewe kali, ayo sini. Rambut aja belum tumbuh udah keluyuran. Kamu terluka. Gak apa-apa, cuma lecet. Tunggu dulu. Halo. Lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain. Sekarang langsung muncul di depan saya. Oke, aku balik. Tunggu dulu. Kenapa kamu nangis? Nggak usah ikut campur. Tanganmu kenapa? Ada beberapa preman, aku usir mereka. Kenapa kamu sendirian minum banyak alkohol? Aku lagi bad mood. Jangan minum sendirian lagi, minum karena kesal bikin sakit. Tapi aku juga nggak punya teman. Wah, teman di perutmu cepat sekali berteriak. Kamu ngomong apa sih? Aku lapar. Oke si kecil, tunggu aku masak. Sudah datang, makan pelan-pelan. Kenapa ikut pesta malam gak dikasih makan? Itu Pak MA, dia terus-terusan menyuruhku minum, nggak ngasih aku makan. Aku bilang kan Pak MA itu bukan orang baik. Kenapa kamu nggak pesan makanan online? Aku nggak punya uang. Aku punya sedikit uang, kamu pakai dulu. Kamu mau menanggung aku ya? Uang segini nggak cukup. Gajiku akan datang beberapa hari lagi, kamu pakai dulu. Aku kenyang, mau tidur. Oke, tidur saja. Kamu tidur di sini malam ini. Oke. Kamar tidur kedua. Bibi Mei. Kamu kenal aku? Gak, aku cuma nebak, silakan masuk. Benar-benar menganggap ini rumah sendiri. Aku hanya ini adalah properti keluarga Su. Jelasin dulu status dan posisimu, Bibi Mei. Anda datang hari ini untuk... Benar, aku memang datang untuk cari masalah. Lihat seperti apa prianya yang membawa Su Fei pergi. Nona Su punya pemikirannya sendiri. Dia punya pemikiran apa? Jangan sampai aku menemukan sesuatu. Dan jangan kira dengan mengambil sertifikat bisa jadi kodok makan angsa. Aku nggak mengakui, keluarga Su juga nggak akan mengakui. Anda mengakui atau tidak nggak masalah, yang penting aku mengakui. Kenapa kamu di sini? Aku cuma lewat mau lihat-lihat aja. Seperti apa sih prianya?
Sampai kamu begitu setia mengikutinya. Sekarang udah lihat kan bisa pergi deh. Kami berdua mau makan nih. Udah kayak gini aja masih nggak malu ya? Villa udah digadaikan juga. Kalian baik-baik aja deh. Ini buat kamu, aku tahu kamu si Dewi Su. Belakangan ini lagi susah, ini mungkin bisa bantu atasi beberapa masalah. Apaan sih ini? Berkaitan sama keluarga Wei. Cepat simpan aku duluan ya. Ah, kenapa buru-buru sih? Nggak usah banyak tanya, kasih aja ke dia. Dia tahu harus ngapain, aku duluan ya. Nih ada barang bagus, lihat dulu. Siapa yang kasih ini? Seorang teman. Kalian dekat ya? Kenapa bisa bantu kamu? Sangat berguna, ini isinya semua rahasia keluarga Wei. Apa? Dengan ini kita bisa jatuhkan keluarga Wei. Mantap. Teman kamu ini nggak biasa ya, orang biasa nggak mungkin bisa dapetin ini. Hei, Kalau tahu diri bawa barangnya ke Fuchun Shanjui. apa? Kalau nggak pacar kamu bakal dalam bahaya. Kasih ke aku. Siapa sih? Temanku diculik ke Fuchun Shanjui, aku harus ke sana. Aku ikut ya. Gak usah, kamu gak bisa bantu apa-apa. Dasar pengkhianat. Ambil barangku, kasih ke si ganteng itu. Berhenti. Siapa kukira ternyata kamu ya. Dasar jalang, ternyata kamu punya pria lain di luar. Ah, Lepasin dia, Zhao Dong. aku udah sabar banget sama kamu. Kamu emang sengaja bikin susah ya si jalang ini, makan pakai uangku. Sekarang malah nyuri barangku, kamu suruh aku lepasin dia. Malu dong, barangnya ada di sini. Kita tukeran aja. Oke, tukeran. Lo bilang tukeran ya tukeran, Saodong, kenapa semua hal baik? Anda telah mengambil kentang dari Sufiai dan Anda telah melakukannya. Kau juga dirampok wanita jalang kecil ini. Sekarang masih ada barang saya. Kau pikir aku bodoh? Sangat bisa bertarung ya, kau harus berani melawan. Aku mencekiknya. Aku ingin kau mati. Hahaha, masih ingin bermain dengan saya. Aku tidak bermain mati. Ah, Zhaodog ya Zhaodog. Aku tak menyangka kau punya pesona. Wanita jalan Sufiai mengambil inisiatif untuk pergi tiger dengan menjiao. Aku bahkan tidak ingin mati. Anda masih memiliki potensi untuk menjadi wajah putih kecil. Itu semua salahku, kau biarkan dia pergi. Mereka bilang mereka melakukannya. Ketika saya bodoh, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Berhenti. kenapa kau datang? Zhao Dong, kau baik-baik saja. Pasangan yang baik. Saya sangat tersentuh. Wei Dongming, apa yang Anda inginkan di sini? Aku akan memberimu Saodong. Bagaimana bisa ada informasi yang luar biasa? Kalian lanjutkan. Lupa memperkenalkan pria yang diikat. Ini adalah kekasih kecil dari Saodong. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sangat menyentuh bahwa mereka sudah mati. Bawa itu. Wei Dongming, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus ditonton? Ngomong-ngomong, dapatkan barang-barangku. Aku akan memberimu sekarang. Bisakah kita membiarkan kita pergi? Aku bilang aku mencari benda ini. Kau juga milikku. Wei Dongming, Anda tidak tahu malu, ketika saya adalah barang Anda. Dengan cinta baru lupakan orang tua wanita. Wajah putih kecil, kau yakin wanita yang memalingkan wajahnya? Apakah Anda ingin? Kau beri aku rasa hormat. Lepaskan dia, Wei Dongming. Aku marah sekarang. Aku ingin curhat. Aku sudah lama menoleransi kamu. Aku tidak berurusan denganmu. Karena aku tidak ingin. Kamu pikir aku gampang ditindas ya, aku udah lihat hal-hal gelap. Aku lebih gelap dari kamu, tapi kamu yang gak tahu malu. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Katanya masalah jangan sampai ke keluarga pakai wanita buat ancam aku. Gak ada nyali sama sekali, kamu masih laki-laki gak sih? Pukulan ini buat Meng Jiao. Pukulan ini buat Su Fei. Pukulan ini buat ibumu. Lah, ibumu juga bukan contoh yang baik. Sampah.